Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke bisector of triangles atau garis bagi sudut pada sebuah segitiga. Segitiga itu memiliki 3 titik sudut ya, dan kita akan membuat garis bagi melalui 3 titik sudut tersebut. Nah, di sini kalau tadi kita berbicara tentang perpendicular bisector gitu ya, kita berbicara tentang garis sumbu yang membagi dua sisi sama panjang dan tegak lurus. Sekarang kita mau berbicara perpendicular bisector ini pada sebuah segitiga. Kalau tadi perpendicular bisectornya pada sebuah segmen garis. Segitiga, bagaimana kita mengetahui bahwa segitiga pada sebuah sisi segitiga itu ada garis sumbunya atau perpendicular bisectornya? Caranya tinggal lipat saja kertas saling menutupi satu dengan yang lainnya dan dia tegak lurus, maka ini adalah garis sumbu dari sisi AC gitu. Nah, di dalam segitiga, jika ada 3 atau lebih garis atau sinar garis atau segmen garis yang saling berpotongan pada titik yang sama, maka mereka disebut sebagai garis-garis yang kongruren gitu, atau segmen garis yang kongruren atau sinar garis yang kongruren. Nah, the point, jadi titik interseksinya itu disebut sebagai titik konkurensi. Kayak gini. Jadi ada 3 garis yang saling berpotongan. Ini garis-garis ini disebut sebagai garis yang kongruren. Kalau di sisi siku, ini garis-garis sumbunya ya. Ini garis sumbu, ini juga garis sumbu, ini juga garis sumbu. Dia berpotongan pada segitiga lancip, perpotongannya ada di dalam. Kalau pada segitiga siku-siku, perpotongannya ada di sisi miringnya. Kalau segitiga tumpul, perpotongan garis sumbunya ada di luarnya gitu. Jadi garis-garis sumbu ini pada sebuah segitiga, garis sumbu pada setiap sisi sebuah segitiga itu adalah garis-garis yang kongruren, yang saling berpotongan. Perpotongannya ada yang di dalam, ada yang pada sisinya, ada yang di luar, tergantung dari segitiganya. Kemudian kita punya teorema tentang garis sumbu. Jadi garis sumbu ini dalam sebuah segitiga, kalau misal kita punya garis sumbu, kemudian dia berpotongan pada titik P, kemudian dari garis sumbu ini kita buat garis tegak lurus pada setiap sisi di hadapannya, maka nanti bukan pada setiap sisi ya, pada setiap sudut di hadapannya, maka nanti panjang antara atau jarak antara titik perpotongan garis sumbu dengan setiap titik sudut segitiga itu sama. Jadi PA itu sama dengan PC sama dengan PB. Yang biru ini garis sumbunya atau perpendicular triangle-nya. Nah, perpotongannya itu ada di titik P. Titik P ini kalau kita hubungkan dengan setiap titik sudut segitiga, maka nanti akan menghasilkan jarak yang sama. Gitu. Ini teorema 5.5. Nah, kalau kita buat lingkaran di pusat P dengan jari-jari equidistan tadi, jari-jari titik-titik equidistan ini, titik PA, maka nanti akan menghasilkan sebuah lingkaran luar segitiga. Jadi lingkaran luar segitiga itu dibentuk dari titik potong garis sumbu yang kemudian jadikan pusat lingkaran, dan jari-jarinya itu adalah pusat jarak antara pusat titik sumbu atau perpotongan titik sumbu tadi dengan setiap sudut segitiga.
Ini tentang teorema 5.5. Sekarang kita lihat teorema 5.6. Kalau tadi kita berbicara tentang perpendicular bisektor atau garis sumbu, sekarang kita berbicara tentang garis bagi sudut. Jadi angle bisektor dari sebuah segitiga. Garis bagi sudut ini dia juga sama, berpotongan pada sebuah titik. Titik potongnya itu disebut sebagai in center of the triangle. Jadi titik potongnya ini diistilahkan sebagai ini in center gitu. Center yang di dalam segitiga. Terus di teorema 5.6 dikatakan bahwa garis bagi sebuah segitiga berpotongan pada sebuah titik yang nanti jaraknya akan sama dengan, jadi titik itu jaraknya akan sama dengan kalau dari titik itu kita buat sebuah perpotongan yang tegak lurus, atau kita hitung jarak dari titik tersebut terhadap sisi-sisi segitiga, maka jarak titik perpotongan garis berat ini akan sama untuk setiap sisi segitiga. Makanya dibilang equidistance gitu. Nah, jarak yang sama ini kalau misal kita jadikan jari-jari dan perpotongan garis berat itu kita jadikan sebagai pusat, maka dia pusat lingkaran, maka lingkaran ini merupakan lingkaran dalam segitiga. Jadi kalau lingkaran luar dibentuk dari pusatnya itu perpotongan garis sumbu, kalau lingkaran dalam pusatnya itu merupakan perpotongan garis bagi. Sekarang kita lihat yang contoh 2, kita mau menggunakan garis bagi sudut dalam menyelesaikan sebuah masalah matematika di sini. Diketahui ada segitiga MNP. Segitiga NMP ini garis baginya garis baginya itu berpotongan pada titik L. Nah, jadi kalau dia berpotongan pada titik L, ketika kita cari jarak titik L pada setiap sisi segitiga, ini pasti nanti jaraknya itu akan sama. Jarak itu selalu tegak lurus ya. Tadi kita sudah sepakati di video sebelumnya bahwa jarak itu tegak lurus. Kemudian kalau kita melihat di sini yang A, apa saja sih yang segmen yang kongruen? Segmen yang kongruen ya ini tadi yang jarak tadi. Tadi kata teorema 5.6, kalau kita punya garis berat berpotongan di sebuah titik, titiknya di sini L, maka jarak dari titik perpotongan tersebut, titik L ini ke setiap sisinya adalah sama. Jadi di sini LQ akan kongruen dengan LR, akan juga kongruen dengan LS. Nah, kemudian yang kedua kita disuruh untuk menentukan berapa sih panjang LQ. Nah, untuk mengetahui panjang LQ, kita perhatikan segitiga LQM. LQM. Segitiga LQM ini ada segitiga siku-siku karena sudut yang di sini itu sudut siku-siku dan LQ itu adalah jarak ya. Pasti siku-siku, dia pasti tegak lurus terhadap MN. Nah, kita tahu di gambar ini bahwa MQ sudah ada panjang, diketahui 15 satuan. Begitupun dengan LM. Jadi LQ tinggal kita gunakan teorema Pythagoras karena LQM ini adalah segitiga siku-siku. LQ-nya sendiri itu merupakan sisi siku. Teorema Pythagoras bilang bahwa sisi siku kuadrat ditambah dengan sisi siku kuadrat satunya lagi akan sama dengan sisi miring kuadrat. Kita coba substitusikan nilai-nilai yang ada, MQ-nya itu 15, LM-nya juga 17, maka kita dapat nanti LQ-nya besarnya adalah 8. Kalau begitu berapa besar LR? Tadi dikatakan bahwa LQ, LR, dan LS itu
sama panjangnya. Jadi LR ya. Jadi LR itu akan sama dengan 8 satuan panjang juga. Nah, ini tentang angle bisektor atau garis bagi segitiga. Kemudian selain angle bisektor, terus tadi kan ada garis sumbu, ada garis bagi, ada juga garis berat atau median. Nah, kalau garis sumbu tadi membagi dua sama panjang sebuah segmen segitiga dan tegak lurus terhadap segmen terhadap sisi segitiga tersebut, kalau garis berat atau median ini adalah garis yang melalui titik sudut segitiga dan membagi dua sisi di hadapan sudutnya itu sama panjang. Kita mengenal ini median ini sebagai garis berat. Kemudian kalau median ini kita gambar pada setiap titik sudutnya, maka nanti dia juga akan konkuren atau akan berpotongan pada sebuah titik. Titik perpotongannya itu tadi kalau misal di garis bagi dinamakan sebagai incenter, kalau ini dinamakan sebagai centroid. Centroid dari sebuah segitiga. Ini posisinya, jadi kalau segitiga siku-siku maupun segitiga lancip maupun segitiga tumpul, semua titik potongnya pasti ada pada tengah-tengah segitiga, makanya disebut centroid. Kalau tadi incenter ada di dalam segitiga gitu, titik potongnya itu ada di dalam dan berjarak sama pada sisi-sisinya, makanya yang garis bagi mah disebutnya incenter, kalau di sini disebutnya centroid gitu. Nah, teorema 5.7 mengatakan bahwa kalau ada garis berat dan dia kemudian garis beratnya itu berpotongan pada sebuah titik, katakanlah titik P, maka akan berlaku perbandingan bahwa AP dengan PD itu perbandingannya adalah 2:3 gitu. Jadi ini teorema 5.7 tentang garis berat. Jadi perbandingan garis berat itu yang pendek banding yang panjang itu, tadi bukan ya, AP per AD itu sama dengan AP per AD itu sama dengan 2:3. Ya, AP itu sama dengan 2/3-nya dari AD. Kemudian jadi AP banding AD itu 2/3-nya. Jadi kalau misal ini 2, AP banding PD itu 2:1. Yang panjang dengan yang pendek itu 2:1 gitu. Tapi kalau misal AP per seluruh garis beratnya itu 2:3. Kemudian kita lihat di sini ada contoh 1, kita mau menggunakan centroid tadi. P ini adalah titik intersectionnya, titik konkurennya atau centroidnya. Terus PT itu diketahui 5. Kemudian kita disuruh mencari berapa nilai RT, kemudian berapa nilai RP. Kita tahu bahwa P itu adalah centroid, jadi titik potong garis berat, sehingga nanti RP banding RT itu akan sama dengan 2:3. Padahal PT itu adalah RT, PT ini RT dikurangi RP, sehingga nanti PT itu akan RP-nya kita ganti dengan 2/3 ya. Jadi RT dikurangi 2/3 RT jadinya 1/3 RT. Jadi kalau misal ini diteruskan dapat RT-nya adalah 15.
Demikian untuk median dari sebuah triangle atau garis